Baik, kita lanjutkan dengan materi nutrien dan tipe nutrisi mikrob. Jadi tujuan pembelajaran membuat uraian disertai dengan contoh mengenai bagaimana kebutuhan nutrien dan pengaruh nutrien tertentu terhadap pertumbuhan mikrob. Jadi di sini ada dua kata kunci, nutrien dan nutrisi. Nutrien dan nutrisi apa bedanya? Oke, kalau nutrien adalah kandungan gizi pada suatu bahan makanan atau nilai gizi yang terdapat di dalam makanan. Misalnya apa nilai gizi itu? Ada protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan seterusnya. Kalau nutrisi adalah cara memperoleh dan memanfaatkan nutrien atau sumber-sumber yang ada di lingkungan untuk menghasilkan energi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada sajian makanan. Ini adalah makanan kita manusia sehari-hari seperti ini. Pada prinsipnya semua yang kita makan, yang manusia makan, yang hewan makan itu juga disukai oleh mikrob. Tapi berkaitan dengan nutrisi, ya nutrisi pada tipe nutrisi pada mikrob tidak hanya sebatas ini saja. Coba kita lihat slide selanjutnya. Itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa mikroorganisme itu ya tipe nutrisinya itu sangat banyak sekali. Ada yang autotrof, ada yang heterotrof. Nah, yang tadi ada di sini, ini adalah yang heterotrof. Ternyata ada juga kelompok mikrob yang autotrof. Baik autotrof maupun heterotrof, ini banyak juga masih jenisnya ya pengelompokannya. Ada yang fotoautotrof, ada yang kemoautotrof, ada yang fotoheterotrof dan kemoheterotrof. Selanjutnya ini kita lewatkan saja, ini juga kita lewatkan saja, nanti kita bahas pada materi selanjutnya mengenai metabolisme. Kita lanjut saja pada nutrisi mikrob. Jadi sel tersusun dari senyawa kimia, baik itu organisme uniseluler maupun organisme multiseluler. Nutrien yang diperlukan tidak sama pada semua sel. Ada yang memerlukan nutrien A, ada yang memerlukan nutrien B, dan seterusnya. Tidak semua nutrien diperlukan dalam jumlah yang sama. Beberapa elemen kimia mendominasi living system. Oke, penjelasannya ada di sini ya. Elemen-elemen yang diperlukan oleh tubuh itu in prinsip adalah karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen, kemudian fosfor, es, sulfur, Se, selenium dalam jumlah yang berbeda-beda. Oke, tidak semua elemen ini diperlukan dalam jumlah yang sama, tetapi dalam jumlah yang berbeda-beda. Yang paling banyak adalah karbon. Kenapa demikian? Sampai 50% berat kring sel itu adalah karbon. Karena kalau kita berbicara mengenai karbohidrat, C6, H12, O6, misalnya glukos, ada karbonnya. Protein mengandung karbon juga. Kemudian kita lihat komposisi molekul dari lemak, ada karbonnya juga. Demikian bahwa karbon itu menyusun paling banyak. Nah, kalau unsur-unsur atau elemen-elemen ini sudah bergabung satu dengan yang lainnya menghasilkan makromolekul, maka persentasenya akan seperti ini. Protein, lipid, polisakarida, lipopolisakarida, DNA, RNA, maka yang paling banyak ditemukan sebagai komposisi atau komponen sel adalah protein. 55% dari berat kering sel itu ternyata protein. Coba saja,
kita berbicara mengenai fungsi, struktur, dan metabolisme. Siapa yang paling banyak kita sebut-sebut? Protein. Kita berbicara mengenai membran sel misalnya. Di sana ada protein yang berfungsi sebagai enzim. Protein juga fungsinya sebagai penerima sinyal, sebagai penghantar sinyal, kemudian juga sebagai protein struktural. Macam-macam sekali. Protein mempunyai fungsi yang sangat diverse di dalam sel. Nah, ini adalah gambaran mengenai elemen-elemen yang tadi. C. Autotrof memperoleh karbon dari CO2. Oke, tadi Ibu sudah singgung autotrof, bahwa kelompok yang autotrof ini adalah kelompok-kelompok yang bisa membuat makanannya sendiri. Ya. Oke. Mereka mendapatkan C dari CO2, fiksasi CO2. Kemudian N ini tersedia melimpah dalam bentuk ion-ion yang seperti ini. Nah, tersedia melimpah. Tadi dalam slide yang awal-awal, di sana ada contoh siklus N, siklus nitrogen. Kalian lihat lagi ya. Pada pertemuan pertama, kita juga sudah mendiskusikan mengenai siklus N ini. Kemudian P, fosfor disediakan dalam bentuk PO4 2-, S dalam bentuk HS, SO4, dan seterusnya. K digunakan untuk aktivasi enzim, Mg, Ca, Na dengan fungsinya masing-masing. Kemudian mikronutrien. Ada yang disebut dengan mikronutrien. Apa itu? Nutrien yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit sekali oleh tubuh. Contohnya apa? Fe dan Mn. Fungsinya untuk apa? Fe dan Mn. Jadi Fe dan Mn ini berperan sebagai komponen di dalam sitokrom. Sitokrom itu apa? Sitokrom itu adalah komponen yang terlibat di dalam rantai respirasi. Kalau kita berbicara mengenai respirasi, sedikit flashback berkaitan dengan structure, ini kita berbicara pada bakteri. Respirasi itu dilakukan di membran sel karena mereka tidak mempunyai mitokondria. Tetapi kalau pada eukariot ada mitokondria, respirasi dilakukan di membran mitokondria. Selain itu ada apa lagi di dalam komponen nutrien? Ya, ada growth factor. Growth factor misalnya vitamin, asam amino, purin, pirimidin, molekul-molekul organik yang lainnya. Dan kebutuhan mikrob itu berbeda-beda terhadap faktor pertumbuhan. Ya, jadi faktor pertumbuhan bisa disintesis sendiri oleh mikrob, tapi beberapa harus disuplai pada media laboratorium. Ini contoh dari growth factor dan fungsinya untuk apa? Untuk apa? Kemudian bagaimana dengan faktor penghambat pertumbuhan? Nah, bahwa di dalam media alami ada faktor pemacu, pemicu, ada juga faktor yang bisa menghambat pertumbuhan. Faktor apa itu? Misalnya antibiotik, misalnya ya, keberadaan senyawa-senyawa kimia tertentu, antibakteri, anti jamur, itu bisa merupakan faktor penghambat pertumbuhan. Juga misalnya logam-logam berat, senyawa-senyawa yang bersifat toksik, misalnya pestisida yang terakumulasi di tanah misalnya atau di perairan, bisa merupakan faktor penghambat pertumbuhan.